Presiden Joko Widodo hendak meruntuhkan dan membangun ulang Stadion Kanjuruhan Malang sesuai standar FIFA. Itu disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022. Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita runtuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA, kata Jokowi. Menurut dia, Stadion Kanjuruhan akan dibangun kembali dengan fasilitas yang baik guna menjamin keselamatan penonton, pemain, hingga supporter. Adapun anggaran untuk pembangunan ulang Stadion Kanjuruhan akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Lantas, berapa ongkos yang diperlukan untuk membangun ulang Stadion Kanjuruhan? Mengutip informasi dari berbagai sumber, stadion ini dibangun sejak 1997 dan memakan biaya hingga sebesar 35 miliar. Peresmiannya dilakukan oleh Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri pada 4 Juni 2004. Namun, biaya pembangunan awal tersebut belum seberapa ketimbang perkiraan alokasi dana untuk menata ulang Stadion Kanjuruhan. Pemerintah Kabupaten Malang sebelumnya telah mengajukan pendanaan senilai 580 miliar guna merenovasi Stadion Kanjuruhan. Bupati Malang M. Sanusi mengatakan anggaran sebesar 580 miliar merupakan hasil kajian dari Dinas Permukiman dan Cipta Karya, Kabupaten Malang. Angka ini sejatinya lebih tinggi dari perkiraan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora yang menyatakan bahwa pendanaan berkisar 400 miliar rupiah. Kalau Menpora kemarin itu antara 400 miliar rupiah, pengajuan saya 580 miliar rupiah. Untuk tribun keliling, dulu proposal yang saya ajukan 800 miliar rupiah. Kemarin sudah saya sampaikan ke Presiden, bebernya. Melihat besarnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk membangun ulang Stadion Kanjuruhan agar sesuai dengan standar FIFA, kira-kira seperti apa kira-kira penampakan wajah baru Stadion Kanjuruhan nantinya? Arsi Rusa mencoba merangkum beberapa contoh desain stadion berstandar FIFA yang dapat dijadikan referensi oleh pemerintah maupun PSSI untuk desain baru Stadion Kanjuruhan Malang dengan mengacu pada besar anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama, Ferdinand E. Marcus Stadium. Stadion Memorial Ferdinand E. Marcus, juga dikenal sebagai Stadion Marcus, adalah sebuah stadion sepak bola di Laok, Ilocos Norte, Filipina yang sedang dibangun. Stadion tersebut dilengkapi dengan stadion park dan pusat pelatihan, dan perkiraan kapasitasnya adalah 12.000 orang. Kita ketahui bersama penggunaan tempat duduk single side sesuai dengan standar FIFA akan mengurai jumlah kapasitas stadion itu sendiri. Stadion ini menghabiskan dana 1 miliar peso atau setara 263 miliar rupiah. Berdasarkan anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai 400 sampai 580 miliar, tentu pemerintah bisa mencontoh stadion modern yang baru dibangun di Filipina ini dengan sedikit menambahkan kapasitas penonton. Sama seperti Stadion Kanjuruhan, stadion ini dibangun sebagai pengganti stadion lama dengan nama yang sama yang dihancurkan untuk pembangunan stadion baru di lokasi yang sama. Stadion ini memiliki trek lari yang mengelilingi lapangan. Ini merupakan khas dari stadion-stadion di Indonesia yang mayoritas memiliki trek lari. Namun desainnya sangat modern dengan penutup atap di seluruh bagian tribun. Yang kedua, Blooming Arena. Blooming Arena akan menjadi stadion baru klub divisi pertama Bolivia, klub Blooming, terletak di kota terbesar di Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Stadion ini memiliki tribun satu tingkat dengan kapasitas maksimal 25.000 penonton. Kapasitas 25.000 penonton ini menggunakan tempat duduk single side pada seluruh tribun ya teman-teman, sesuai standar FIFA. Pembangunan stadion ini memakan biaya sebesar 16 juta dolar atau sekitar 250 miliar.
Bahkan anggaran Stadion Kanjuruhan yang baru cukup untuk membangun 2 stadion Blooming Arena. Desain stadion modern ini tidak menggunakan trek lari. Ada beberapa stadion di Indonesia yang sudah tidak menggunakan trek lari pada sisi lapangan. Contohnya adalah Stadion Batakan di Balikpapan dan Stadion Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta. Stadion ini menawarkan berbagai fasilitas yang canggih dan dilengkapi dengan kafe teras, restoran, dan lounge bar, serta VVIP room atau ruangan khusus VVIP untuk menonton bola langsung di stadion yang cukup mewah. Yang ketiga, Stade Saint-Symphorien adalah stadion serbaguna yang terletak di Pulau Saint-Symphorien di Longniveau, Les Metz, dekat Metz, Prancis. Saat ini sebagian besar digunakan untuk pertandingan sepak bola oleh FC Metz untuk mengarungi kompetisi Liga Sepak Bola Prancis. Setelah rampung direnovasi, stadion ini mampu menampung 30.000 orang, dibangun pada tahun 1923. Renovasi stadion ini dikarenakan jumlah penonton yang datang ke stadion untuk mendukung tim kebanggaan mereka, yaitu FC Metz, selalu meningkat setiap tahunnya. Stade Saint-Symphorien kini memiliki beberapa tribun bertingkat yang siap menampung supporter setia FC Metz. Yang keempat, Stadion Hristo Botev. Stadion Hristo Botev yang baru terletak di Plovdiv, Bulgaria, akan menjadi markas baru Botev Plovdiv, klub tertua di Liga Bulgaria. Jika dilihat sekilas, desain Stadion Hristo Botev ini mirip dengan Stadion Manahan milik Persis Solo. Stadion ini akan memiliki kapasitas 19.000 penonton dan menghabiskan dana sekitar 389 miliar rupiah. Anggaran pemerintah Indonesia yang mencapai 400 sampai 580 miliar untuk membangun stadion baru Kanjuruhan sangat cukup untuk membangun stadion modern seperti ini. Yang kelima, Stadion Patriot Candrabaga. Dengan anggaran 400 sampai 580 miliar untuk membangun stadion baru Kanjuruhan, tidak ada salahnya untuk memasukkan Stadion Patriot Candrabaga sebagai referensi untuk stadion baru Kanjuruhan nantinya. Stadion Patriot Candrabaga adalah stadion multifungsi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Stadion ini lebih sering digunakan dalam pertandingan sepak bola. Stadion ini sudah tidak diragukan lagi mengenai standar dan keamanan yang sudah sesuai dengan standar FIFA. Bahkan Timnas Indonesia beberapa kali sempat menggunakan Stadion Kebanggaan Kota Bekasi ini sebagai kandang untuk menjamu lawannya. Stadion ini dibangun pada tahun 1980 dan pada tahun 2012, stadion ini direnovasi menjadi stadion bertaraf internasional yang berkapasitas 30.000 dan diresmikan pada 11 Maret 2014. Stadion Patriot Candrabaga telah menghabiskan anggaran Pemkot Bekasi dan Pemprov Jabar total 450 miliar yang dibangun untuk ajang PON Jabar kala itu. Cukup dong anggaran pemerintah untuk membangun stadion baru Kanjuruhan setara dengan Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi ini?
Yang keenam, Stadion Sultan Ibrahim. Stadion Sultan Ibrahim adalah sebuah stadion sepak bola di Iskandar Putri, Johor, Malaysia. Dinamakan untuk menghormati penguasa negara saat itu, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar. Sebagai kandang baru Johor Darul Ta'zim di Liga Super Malaysia sejak tahun 2020, stadion tersebut menggantikan Stadion Tan Sri Dato Haji Hasan Yunus yang telah menjadi kandang sejak tahun 1964. Stadion ini memiliki kapasitas untuk 40.000 penonton full single seat yang diresmikan pada 2022 Februari 2020. Biaya yang digelontorkan klub sepak bola yang saat ini menjadi klub terbaik di Asia Tenggara tersebut adalah sebesar 200 juta ringgit Malaysia atau sekitar 675 miliar rupiah. Tentu anggaran pemerintah untuk membangun stadion baru Kanjuruhan masih belum cukup untuk membangun stadion baru Kanjuruhan seperti Sultan Ibrahim Stadium di Malaysia ini. Loh, kok dimasukkan ke daftar referensi sih? Kan dana anggarannya tidak cukup. Karena sumber dana pembangunan Sultan Ibrahim Stadium ini berasal dari kerjasama sponsor dan beberapa instansi swasta seperti Forest City untuk membangun stadion modern ini. Tentu saja bukan tidak mungkin Kota Malang akan memiliki stadion kelas Eropa seperti Stadion Kebanggaan Kota Johor ini jika pemerintah atau instansi terkait mampu bekerja sama dengan investor maupun pihak sponsor lain untuk membangun stadion baru Kanjuruhan seperti Sultan Ibrahim Stadium. Apalagi Kota Malang sangat dikenal sebagai salah satu basis supporter terfanatik dan loyal se-Indonesia dan jumlahnya pun termasuk paling banyak. Bukan tidak mungkin akan banyak investor atau sponsor yang tertarik ikut mendanai pembangunan stadion baru Kanjuruhan nantinya. Itulah beberapa daftar stadion yang dapat dijadikan sebagai referensi pemerintah maupun PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia untuk membangun stadion baru Kanjuruhan agar sesuai dengan standar FIFA. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik seputar lainnya. Thanks for watching.